Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, ayah bunda, seluruh hadirin ya Allah. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran Suaranya kecil mereka. yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Izzi Alvaro, santri kelas 1 C Putra, dan Ananda Muhammad Haikal Altaf, santri kelas 1 B Putra yang akan membacakan sari tilawah. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi nasihat kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita ikuti pembacaan Al-Quran yang sangat indah sekali. Semoga menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya taala. Terima kasih, jazakumullah khair. Kami haturkan kepada Ananda Izi dan Ananda Haikal Altaf. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Putra kepada Al-Ustadz Asep Ahmad Nurjana, SAG MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala niyamillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, sampai pada kita sekalian sebagai umatnya. Bapak pemateri, Ustadz Dr. Nes Haji Jamjam Erawan, MAP yang saya hormati, Bapak, Ibu, orang tua, wali santri, tingkat MTS Putra yang kami hormati, Bapak Musrif, Ibu wali kelas yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini
kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi via Zoom meeting dalam rangka melaksanakan program kegiatan di MTS Putra, yaitu parenting dengan tema harapan dan ujian anak pondok di pesantren, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Pemateri, Ustadz Dr. Andes Haji Jamjam Erawan MAB. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kami berharap kegiatan parenting ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk berikan informasi terkait perkembangan pendidikan anak-anak kita, akan tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman kita sebagai orang tua tentang bagaimana pendidikan anak dalam suasana di bulan Ramadan saat ini dan nanti pada saat pasca setelah bulan Ramadan. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, keterlibatan Bapak Ibu dalam pendidikan anak-anak kita itu sangat penting sekali, terutama pada saat nanti ada di rumah. Sehingga kami melaksanakan program pada saat kita akan melaksanakan liburan yang panjang, sehingga tugas kami di pondok mungkin sementara berhenti. Maka tugas Bapak Ibu lah pada saat nanti liburan untuk nanti mengawasi dan monitoring dan berkomunikasi dengan kami pada saat nanti anak-anak kita ada di rumah Bapak Ibu. Sehingga kami berharap tidak ada kejadian-kejadian yang nantinya ditemukan pada saat anak-anak sudah kembali ke pondok. Sehingga pada saat ini pun kami sedang mengevaluasi ada beberapa santri yang orang tuanya kami undang untuk nanti bersilaturahmi di besok hari ba'da duhur, dikarenakan hal-hal yang terjadi pada saat libur bulanan dan libur-libur panjang seperti sekarang akan kita hadapi. Maka dengan demikian kami mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu pada saat nanti libur bulanan kami, libur Idul Fitri juga, libur panjang semesteran, kami senantiasa harus ada komunikasi yang kontinu dari orang tua dengan kami yang ada di pondok. Kami berharap pada saat liburan ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang resmi dari pondok. Nanti pada saat setelah dibagikan surat izin, itu semuanya wajib pulang ke rumah. Maka nanti Bapak Ibu, surat akan dibagikan setelah kegiatan tabligh akbar, maka anak-anak wajib sudah langsung pulang ke rumahnya, tidak ada acara lagi yang dilaksanakan oleh pondok. Kecuali adalah ada acara penyerahan kaitan dengan santunan bagi anak-anak yatim yang dilaksanakan besok sore jam 4 sampai buka bersama. Maka dengan demikian, dengan kegiatan ini kami berharap kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk komunikasi dengan kami terus dilanjut secara kontinu. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Pemateri, Ustadz Dr. Haji Jamjam Erawan, MAP yang telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan parenting ini. Nasrum minalu wafatun qorib wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Asep Ahmad Nurjana, AGMPD yang telah menyampaikan sambutan di kesempatan malam hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, kita langsung ke acara inti, yaitu kajian bersama Al Ustadz Dr. Andes Haji Jamjam Erawan, MAP. Sebelum dipersilahkan, barangkali saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Ustadz Jamjam Erawan tinggal di Bandung, lalu pendidikan S1 di Universitas Islam Bandung, S2 di Universitas Pasundan, dan S3 di Universitas Pasundan sedang berproses. Lalu jabatan beliau di organisasi diantaranya Ketua Harian Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Barat, dan Sekretaris Musyawarah Usaha Kesehatan Islam Seluruh Indonesia Jawa Barat.
Lalu pekerjaan Ketua BPH Stikes Muhammadiyah di Amis, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Bandung, Nasehat Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, dan pembimbing ibadah haji dan umroh Amwa Bandung. Mungkin ini salah satu kurikulum kita jam-jam, dan sudah bisa kita bayangkan beliau eh, sibuk sekali barangkali dengan aktivitasnya, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, jazakumullah, jazakallah khair, Ustaz Jam-Jam. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, kita simak bersama-sama eh, kajian di kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz Jam-Jam Irawan, kepadanya saya persilakan. Saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas kan? Iya, kekecilan sih kayaknya. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa alil amin. Amma ba'd. Wa'lamu wa fahamu maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihin. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Arqam Muhammadiyah Garut yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan, moderator dalam kajian malam ini Ustaz Hendy Purnama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Izin menyampaikan pada malam hari ini untuk sharing yang lebih banyak kepada pengalaman batiniah saya pada kajian kali ini, karena saya adalah termasuk salah seorang alumni dari Pondok Pesantren Angkatan Jadul, Angkatan kelima. Dan alhamdulillah anak-anak saya 3 semuanya alumni, tinggal yang nomor 3 sekarang sedang berproses, dan ini baru pulang dari PKL di Cisewu yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Masuk alhamdulillah, dapat mantu pun alumni pondok. Jadi intinya di rumah sekarang sudah menjadi pondok pesantren miniatur dari Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Mohon maaf Ustaz Hendy, saya tidak menampakkan karena ini sedang di perjalanan, tetapi insya Allah suaranya bisa didengar jelas ya. Ya, masih. Ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin saya menyampaikan pada kesempatan ini adalah yakni sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia, yaitu tentang bagaimana harapan dan ujian anak mondok di pesantren. Dalam konteks hal ini saya ingin berbicara tentang yakni mondok di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sangat yakin betul bahwa setiap orang tua, termasuk saya, bapak, ibu semuanya, dipastikan ingin punya anak yang saleh, berakhlak mulia dan sukses di masa depannya. Karena anak yang soleh akan menjadi salah satu jaminan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan lainnya. Bahkan akan menjadi investasi abadi dalam kehidupan akhiratnya. Sebaliknya, jika kita punya anak dari 3-1 saja yang tidak saleh, maka dipastikan orang tua akan mengalami, bahkan bisa jadi stres dan depresi. Karena apa? Karena kalau punya anak yang tidak soleh, hati kita tidak akan tenang, tidak akan tenteram. Itu baru di dunia. Hal ini saya sampaikan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tegaskan, yakni dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas. Dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab setelah Zabur, baik dalam Taurat maupun Injil, termasuk di dalam Al-Qur'an yang sekarang diabadikan dalam surat Al-Anbiya, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105 ini, bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang saleh. Dunia ini akan damai, dunia ini akan tentram, dunia ini adalah akan menjadi baldah thayyibah wa rukun ghafur jika dalam setiap keluarga adalah memproses anak yang saleh. Jika setiap keluarga ingin memiliki anak yang saleh sehingga diproses untuk mendapatkan anak yang saleh itu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun disebutkan bahwa ternyata anak yang saleh adalah merupakan jaminan untuk keselamatan. Di mana hadis riwayat Imam Muslim, Rasul yang agung Muhammad SAW mengatakan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, ketika saya meninggal dunia, ketika bapak dan ibu semuanya meninggal dunia, dan dipastikan semuanya adalah kita ini adalah termasuk, yaitu adalah orang-orang yang akan meninggal dunia. Maka ketika kita meninggal dunia itulah maka akan putus seluruh amalnya kecuali adalah 3 hal. 1 yaitu adalah sedekah jariyah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa mengalir memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang didapat kita amalkan, ilmu yang didapat kita dakwahkan, ilmu yang bermanfaat kita syiarkan sehingga banyak ilmu kita dilakukan oleh orang banyak sehingga banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh, yaitu anak yang senantiasa mendoakan kedua orang. Sehingga ketika kita meninggal, maka orang yang paling terdepan mendoakan, mensolatkan, bahkan mengurus, memuliakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Sungguh beruntung dan sungguh bahagia jika bahwa ketika kita nanti meninggal adalah yang mengurus adalah anak-anak kita, bukan dokter, bukan perawat, bukan petugas pemularan jenazah, tetapi justru yang mengurus kita adalah anak-anak kita sendiri. Sangat tidak mungkin mereka bisa melakukan kalau mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya dan tidak bisa praktek untuk melakukan itu. Oleh karena itu berbahagialah Bapak dan Ibu yang sekarang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya mau mondok di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Sebab tidak semua orang untuk bisa mondok di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Mungkin pada saat anak, bapak, dan ibu semuanya daftar ke pondok pesantren, bukan hanya 100, bukan hanya 100 atau 200 saingannya, tetapi banyak sekali. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bahwa anak kita bisa mondok di pesantren Darul Arqam ini. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur. Dan syukur kita diwujudkan dalam bentuk, yakni bagaimana kita terus melakukan komunikasi,
bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak kita pada saat di pondok pesantren Darul Arqam ini. Jadi oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada Quran surat Al-Anbiya ayat 105 dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan siapa saja yang ingin hidup di dunianya bahagia, yang rukun, damai, serta memberikan manfaat bagi banyak orang, maka apabila punya anak yang saleh. Pun pula barang siapa yang ingin di akhiratnya mendapatkan salah satu kepastian tiket ke dalam surga, di antaranya ketika kita punya anak yang saleh. Jadi anak yang saleh itu adalah merupakan penyelamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Simpulkan bahwa anak yang saleh itu adalah merupakan sebagai investasi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan tentu akan muncul di dalam benak kita, sehingga apakah anak kita sudah soleh ataupun tidak. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan salah satu indikator ciri daripada anak yang saleh itu bisa kita buka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Rasul yang agung mengatakan bahwa mayyurdillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan memberikan pemahaman tentang adil, tentang agama. Jadi kalau saya simpulkan bahwa anak yang saleh itu adalah anak yang paham kepada agama, anak yang tafakuh fiddin. Oleh karena itu, sekali lagi bersyukurlah Bapak dan Ibu semuanya, bersyukurlah anak-anakku yang sekarang ikut Zoom di sini. Sekarang Ananda bisa mondok di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Pada hakikatnya adalah Ananda sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang paham terhadap agama. Karenanya pada sedang di pondok, bersungguh-sungguhlah, bertekadlah ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Insya Allah dari pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ini, ya, bukan hanya paham terhadap agama, tetapi ilmu-ilmu yang lain pun, dan faktanya adalah banyak sekali. Yang muncul bukan hanya seperti Ustaz Hadi Hidayat saja, yang muncul bukan hanya seperti Ustaz Hilman Fauzi saja, yang muncul bukan hanya seperti Bapak Kiai Haji Wawan Abdul Wahid saja, tetapi banyak juga di berbagai disiplin ilmu, alumni pondok pesantren Darul Arqam telah mewarnai kehidupan bangsa ini, bahkan kehidupan dunia universal. Oleh karena itu tidak salah Bapak dan Ibu memilih pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini adalah sebagai tempat untuk menjadikan anak kita supaya paham terhadap agama. Jika sudah paham terhadap agama, ketika mereka dimanapun, maka insya Allah kita akan tenang dan tentram. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali. Meskipun mungkin dinamikanya saat ini berbagai halangan, rintangan, dan tantangan akan kita temukan. Tetapi hanya dengan kesabaran, hanya dengan doa, hanya dengan sholat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menjadi penolong kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana sekarang supaya anak kita bisa paham terhadap agama? Saya ingin memberikan satu gambaran, ya, dari hasil kajian daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang paham agama itu, orang yang ngerti kepada agama itu apabila pertama dia diajarkan baca tulis Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, anak yang akan paham terhadap agama itu adalah apabila mereka mendapatkan pengajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW? Karena Al-Quran dan hadis inilah yang menjadi panduan pedoman bagi anak kita. Jika mereka paham terhadap Al-Quran dan hadis, berarti dia paham terhadap agama. Mau hidup dimanapun dia, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Mau di Amerika, mau di Australia, mau di Inggris, mau di Soviet sekalipun, termasuk di Indonesia, bahkan mungkin di kampung halaman kita, kalau mereka sudah paham terhadap agama, yaitu adalah paham terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah anak kita akan mengerti terhadap agama. Inilah yang digambarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW
wa yu'allimumul kitaba. Anak saleh itu adalah akan bisa terwujud jika mereka adalah paham terhadap Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu adalah merupakan sumber utama daripada ad-dinul Islam, yaitu adalah agama Islam ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika anak kita supaya paham terhadap agama, maka yang kedua carikan ya sekolah yang mengajarkan baca tulis Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah pondok pesantren itu adalah tempat yang tepat karena setiap hari anak-anak kita akan diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pengalaman saya secara pribadi, di mana guru biologi, guru matematika, guru fisika itu yang mengajarkan kepada kami, mereka juga adalah mengaitkan di mana antara Al-Quran, antara hadis Nabi Muhammad SAW dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari sering dikait-kaitkan. Dan inilah yang nanti akan menghilangkan dikotomis tentang ilmu umum dan ilmu agama. Padahal sesungguhnya dalam Islam itu tidak mengenal ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu yang memberikan manfaat, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesungguhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita memilih pondok pesantren adalah sebagai tempat untuk menuntut ilmu anak-anak kita, karena anak kita supaya paham terhadap agama. Yang ketiga adalah mohon nafkahi anak kita yang di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini adalah dengan nafkah yang halal dan thayyib. Artinya pada saat anak-anak kita masuk ke pondok pesantren ini, mulai dari dana pendaftaran sampai kepada dana setiap bulannya, maka pastikan yang diberikan kepada anak-anak kita adalah yakni nafkah yang halal. Sebab kalau nafkah yang halal itu adalah akan memudahkan untuk anak-anak kita mendapatkan ilmu di pondok pesantren Darul Arqam ini. Tetapi sebaliknya, jika anak kita itu adalah dinafkahi dengan nafkah yang tidak halal, maka Rasul yang agung Muhammad SAW pernah menyampaikan, man akala haroma mata qalbuhu. Barang siapa yang memberikan nafkah makanan-makanan yang haram, yang memberikan nutrisi, minuman dan makanan terhadap anak-anaknya, maka akan mati hatinya. Kalau mata hatinya sudah mati, maka akan sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh para asatid dan asatidah yang ada di pondok pesantren Darul Arqam ini. Oleh karena itu sekali lagi pastikan, termasuk mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ketika anak kita masuk pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini, jika bisa, maka jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai nunggak. Gitu. Jangan sampai anak kita sudah makan, sudah tidur, sudah dapat ilmu, tetapi oleh kita belum dibayar kepada pondok. Sama ini adalah termasuk kepada aniaya kepada anak kita sendiri. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran surat Fatir ayat 32, termasuk kepada kaum dholimul min nafsi. Sekali lagi, saya doakan semoga semua orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada pondok pesantren Darul Arqam senantiasa dimudahkan rezekinya dengan rezeki yang halal, sehingga nanti anak-anak kita ini adalah akan menjadi aktor sejarah penentu arah kiblat di masa yang akan datang. Jika tahun ini adalah merupakan yaitu tahun 2025, Indonesia sudah menetapkan 2045 adalah menjadi Indonesia emas, maka yang akan menjadi aktor-aktor sejarah pada saat yang akan datang itu adalah anak-anak kita yang sekarang di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Saya yakin dari anak-anak pondok pesantren Darul Arqam ini tahun 2045 akan ada yang menjadi aktor-aktor sejarah. Bahkan kemungkinan banyak yang akan memberikan warna terhadap arah kiblat bangsa di masa yang akan datang. Yang bisa jati dengan berbagai disiplin ilmu. Ada yang menjadi dokter sehingga menjadi dokter Islami. Ada yang menjadi tentara Islami, jenderal Islami. Ada yang menjadi polisi yang Islami. Ada yang menjadi pengacara yang Islami. Ada yang menjadi presiden Islami. Karena pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut adalah sudah memproyeksikan kader-kader di masa depan di tahun 2045 ini. Maka sekali lagi, anak-anak yang sekarang ada di pondok Darul Arqam saat ini adalah merupakan cerminan dari
masa depan Indonesia. Apakah Indonesia ini warnanya akan warna Islami atau warna ideologi lain, maka tergantung kepada generasi muda saat sekarang ini. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu, terus support dan dukung. Doakan anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Darul Arqam ini, bisa jadi mereka adalah akan menjadi aktor-aktor sejarah seperti pada masa-masa yang telah lalu. Aktor sejarah pada saat penyusunan BPUPKI, ya, pada saat penyusunan dasar negara kita ini ternyata adalah alumni Pondok Pesantren. Termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah. Di situ ada Ki Bagus Hadi Kusumo. Di situ ada Mr. Kasman Singodimejo dan tokoh-tokoh yang lainnya. Maka untuk mengulang 100 tahun yang akan datang itu adalah maka alumni Pondok Pesantren Darul Arqam insya Allah akan mewarnai jika anak kita betul-betul dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Yang keempat adalah jadikanlah diri kita untuk menjadi teladan anak-anak kita. Tadi mudir kita, atau mohon maaf tadi Bapak Kepala Madrasah, Ustaz Asep sudah menyampaikan bahwa di saat liburan panjang ini adalah tidak cukup hanya mereka libur, tetapi harus diberikan contoh bagi anak-anak kita. Walaupun anak kita mungkin sedang mondok di pesantren Darul Arqam, karena sekarang adalah sedang masanya, karena mereka adalah sekarang sedang masa usia seperti itu adalah, maka ketika pulang ke pondok itu jangan aneh, hanya kerjaannya adalah tidur dan main HP. Nah, maka ketika itulah kita sebagai orang tua memberikan teladan untuk bersama-sama mengingatkan, hayu anakku kita sholat berjamaah di masjid, hayu anakku kita baca Al-Quran, hayu anakku. Sebab apa? Tetap yang menjadi teladan dan contoh itu adalah ibu dan bapaknya. Jangan sampai kita berharap ingin punya anak yang saleh, tetapi kita belum mensolehkan dan memataskan diri menjadi orang tua yang saleh. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar anak kita paham terhadap agama, maka dampingi pada saat-saat ini, di saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang semakin maju. Di satu sisi bahwa teknologi itulah membawa kepada kemajuan, bahwa di satu sisi teknologi itu adalah membawa percepatan, baik percepatan belajar maupun percepatan pembangunan. Tetapi di sisi lain juga adalah memberikan dampak-dampak yang negatif. Oleh karena itu adalah antisipasi oleh kita semua. Dampingi anak-anak kita. Bila perlu sekali-kali periksa apa isi HP yang senantiasa mereka baca. Kalau kita menemukan bahwa di situ yang dibacanya adalah Al-Quran dan hadis, maka bersyukurlah. Kalau yang dibaca adalah yakni buku-buku hebat yang ada di media sosial itu, maka bersyukurlah. Akan tetapi kalau kita menemukan anak kita membaca hal yang aneh, maka itu adalah sebagai jiwa berontak mereka, sebagai jiwa yang pada masanya itulah perlu tuntunan keteladanan dari kita. Karenanya perlu adalah anak-anak kita untuk senantiasa dampingi pada saat era sekarang ini. Yang keenam, ikhtiar kita supaya anak bisa paham terhadap agama. Jadikan anak itu ada anak kita untuk senantiasa kita doakan dalam setiap kesempatan berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak yang saleh, sesaleh Nabi Ismail. Itu butuh waktu ratusan tahun. Bukan 1-2 tahun. Kalau anak kita adalah ada di pondok hanya 6 tahun. Terus kita tidak mendoakan, terlalu. Oleh karena itu, pada sekarang ini, anak kita pada saat di pondok itu terus support dengan nilai-nilai spiritual yang kita miliki untuk didoakan secara terus-menerus. Kenapa? Karena doa adalah merupakan senjata yang sangat ampuh untuk meluluhkan hati anak-anak kita semua, untuk melembutkan hati anak kita semua. Nah, jika ikhtiar ini sudah dilakukan dan kita alhamdulillah sudah ada anak kita di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini, tapi yang harus kita sadari bahwa kita juga akan menghadapi tantangan pada saat anak sedang mondok. Apa tantangan? Ujian yang akan didapat. Pertama, anak yang mondok dipastikan awalnya tidak betah. Coba nanti tanya sama anak kita, ya, apakah betah? Jawabannya mungkin tidak betah. Atau mungkin bahasa kiasan, apakah betah? Nyakit we. Nah, gitu. Biasalah kalau anak-anak kita kalau ditanya. Itu pertanda adalah bahwa anak kita normal. Kalau mereka menjawab seperti itu. Kenapa? Karena tentu akan sangat berbeda ketika ada di rumah dengan pada saat mereka adalah ada di pondok.
di pondok itu adalah dengan berbagai ragam macam hal sekarang harus dia hadapi. Maka kemungkinan tidak betah. Jangankan untuk di pondok selama 6 tahun. Kita saja kalau main ke rumah nenek kita, paling kuat 3 hari. Setelah 4-5 hari pasti tidak betah. Ingin pulang lagi, apalagi ini di pondok. Orang tua tidak ada, saudara tidak ada, dan siapapun mungkin jauh dari kita. Tetapi oleh karena itu pada saat mereka saat tidak betah itu adalah bukan untuk kita ikuti kemauannya, tapi justru disinilah kita harus memupuk kesabaran kita dan terus berkomunikasi dengan pondok serta berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kalau kita terus berkomunikasi dengan pondok, kita akan tahu tentang bagaimana perkembangan anak-anak itu pada saat anak kita berada di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Begitu juga pada saat anak kita bercerita tentang di pondok tidak betah, maka tidak cepat mudah untuk dikabulkan pindah, sebab pindah belum tentu menjadi pilihan mereka untuk bisa meraih cita-cita. Apalagi kalau kita sudah proyeksikan anak kita untuk menjadi aktor sejarah di masa depan, aktor sejarah 2045, apalagi berharap ingin menjadi presiden 2045. Tidak menutup kemungkinan Allah berkehendak untuk menjadikan di antara santri-santri yang ada di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini adalah akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Berbahagia pondok kalau seperti itu. Ustadz Asep akan tersenyum, Ustadz Hendi akan tersenyum dengan keadaan seperti itu. Yang kedua adalah ketika anak mondok dipastikan orang tuanya selalu rindu. Mungkin anak betah, tetapi justru orang tuanya rindu dan penuh kekhawatiran. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, setan kadang-kadang suka datang dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan maupun dari belakang, supaya anak kita dipindahkan ke tempat yang lain. Maka salah satunya adalah bisa jadi ada desakan-desakan dari orang tuanya. Aduh, kasihan ya si AA, jauh, bagaimana makannya, bagaimana menyucinya. Ibu dan bapaknya sudah strong, sudah kuat. Kadang-kadang datang dari neneknya. Aduh, cece, AA menitega eta si AA disakolahkeun ka pondok pesantren, kumaha apalagi sedang Ramadan kayak begini. Padahal tidak demikian adanya. Oleh karena itu, pada saat kita memastikan bahwa anak kita adalah saat kita rindu dan kita khawatir dengan itu, maka sekali lagi saya menyampaikan kepada orang tua santri yang hadir pada kesempatan ini, titipkanlah anak-anak kita kepada sang pemilik semuanya, termasuk adalah pemilik anak-anak kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudahkan saja titipkan kepada Allah. Pada saat kita mengantar, kan ya Allah, ya Rob, aku titipkan kepadamu anakku ini karena aku bercita-cita ingin punya anak yang saleh. Aku bercita-cita ingin punya anak yang cerdas. Aku bercita-cita ingin punya anak yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mengapa saya sekarang tekankan pemimpin? Karena sangat rindu pemimpin yang Qur'ani, pemimpin yang soleh. Sebab pemimpin adalah akan menentukan masa depan, langkah-langkah dari sebuah negara. Bahkan bisa menjadi mewarnai kepada kehidupan dunia. Sebab salah satu daripada fungsi manusia dilahirkan ke muka bumi ini adalah selain beribadah, yang ini adalah ini jailun fil ardi khalifah, untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Paling tidak dalam skup yang paling kecil dalam negara kita, mereka menjadi khalifah di negeri ini. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang akan kita hadapi pada saat anak kita mondok dipastikan akan mengalami perubahan kultur dan kebiasaan. Kenapa? Karena namanya juga belajar dengan konsep 59. Konsep 59 itu adalah masuk jam 5 subuh dan keluar anak-anak kita baru bisa masuk ke pondok itu adalah jam 9. Pasti kulturnya berbeda. Maka dimaklumilah pada saat anak kita pulang ke rumah, mereka mungkin sudah capek, sudah lelah, mereka butuh istirahat. Pas datang ke rumah mereka hanya tiduran, sedikit ngaguher, sedikit tidur, sedikit bobo. Kalau tidak bobo, maka megang HP. Karena di pondok kita kan tidak bolehkan untuk memegang HP. Maka pada kondisi seperti itu, ya, pada saat kembali kepada terjadi perubahan dalam kultur dan kebiasaan,
maka kita sebagai orang tua kawal dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ujian anak saat mondok itu adalah yakni dipastikan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan. Sekali lagi, ini adalah takdir Allah untuk kebahagiaan anak kita. Sementara kebahagiaan itu pasti adalah harus dilewati dengan berbagai macam ujian-ujian. Maka ketika seperti itu, kita harus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita sebetulnya kan ada yang anak kita yang cita-citanya itu ini dan sebagainya, dan sekolahnya pun mungkin ada yang mau ke SMP, ada yang mau ke sanawiyah, bahkan mungkin ada yang ke pondok yang lain, tetapi sama Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan tempatnya adalah di Darul Arqam. Ini artinya adalah bahwa tempat yang tepat untuk kebahagiaan kesuksesan mereka nanti di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah anak yang mondok dipastikan banyak cerita, maka dengarkanlah, support cita-citanya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya di jalan merasa gembira dan bahagia. Ternyata biasanya anak manja ketika mereka hidup di PKL relatif lebih mandiri. Cerita sana, cerita sini, sungguh menggembirakan. Dari situ saja kita sudah menemukan bahwa ternyata buah dari pengkaderan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut itu adalah dapat kita rasakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali sekedar pengalaman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam dalam kajian ini saya tidak menampilkan wajah saya karena memang sedang di perjalanan, baru selesai saya menjemput anak saya dan sekarang alhamdulillah pas sudah hampir selesai, sudah sampai ke rumah. Ini dalam perjalanan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sharing ini yang disampaikan, ini bisa menjadi bagian terpisahkan dalam rangka untuk mencari pengalaman-pengalaman dari orang yang pernah berada di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun atau dua pantun yang sudah saya siapkan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Karena tadi adalah Ustadz, siapa? Ustadz Hendy juga mengawalinya dengan pantun. Tapi kenapa ini? Nah ini. Ini pantunnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Nah, apa isinya? Ya, ilmu itu kunci, beramal adalah buktinya. Mondok itu jalan suci, hati-hati banyak godaannya. Bulan suci, bulan berbagi. Kumpulkan banyak yatim dan duafa. Santri itu investasi karena kesalehan hidupnya. Sekian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal yang ingin konfirmasi, ada yang ingin klarifikasi, saya persilahkan dengan senang hati untuk kita sharing di dalam forum ini. Terima kasih Ustadz Asep sebagai Kepala Madrasah. Terima kasih Ustadz Hendy yang bisa memandu pada acara ini. Mudah-mudahan dengan keterbatasan perjalanan ini alhamdulillah bermanfaat. Ternyata pas berangkat dari Garut, selesai pengajian, ini adalah sampai ke rumah. Alhamdulillah perjalanan saya adalah didampingi, diiringi dengan doa-doa dari Bapak dan Ibu semuanya. Nasruminallah wa fatun qarib wa basumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih jazakallah khair jam-jam Arawan menyampaikan memaparkan kajian ya dengan tema harapan dan ujian anak pondok di pesantren. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, kita nanti akan batasi ya tidak lebih dari jam 10. Nah, untuk sesi selanjutnya barangkali dari Ibu Bapak ada yang ingin bertanya atau sharing juga gitu ya. Kami persilahkan, kami berikan kesempatan. Baik, silakan Bu, boleh raise terlebih dahulu. Atau langsung saja di unmute bagi yang ingin menyampaikan. Untuk presensi
kajian ini, Ibu Bapak silakan bisa klik link yang saya sudah share di chat, silakan diisi untuk dan di sana kolom yang perlu diisi. Baik, silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Rupanya Ustadz sudah malam. Oke, baik. Ibu Bapak, dicukupkan saja barangkali. Oke, baik. Link pendaftaran saya. Baik, Ibu Bapak, kalau dirasa cukup, di link pendaftaran pun saya mencantumkan kolom apabila ada pesan kesan ya terkait kegiatan ini, silakan boleh diisi ataupun saran ya kegiatan kajian orang tua selanjutnya. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, kalau dirasa cukup, berhubung mungkin sudah larut malam juga, kesempatan malam hari ini kita akhiri saja. Dan adapun kedepannya nanti ketika ada hal yang memang perlu disampaikan, boleh melalui link presensi ataupun melalui musyrik. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum ditutup, kami ucapkan sekali lagi terima kasih di Jazakallahu khair untuk seluruh orang tua yang ya terus bergabung sampai detik ini mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini. Dan Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan hari akan bertemu dengan para putra ya, anak kesayangan yang mungkin sudah beberapa pekan atau bulan tidak bertemu langsung dan akan bersama-sama di rumah. Ibu Bapak, mungkin di kesempatan kajian ini saya sedikit memberikan kesimpulan atau pesan. Jadi harapan dan ujian anak mondok di pesantren itu orang tua pun berperan besar gitu. Yang pada akhirnya harapan dan ujian itu akan menjadi untuk harapan mungkin terwujud karena support dari ibu bapak dan ujian bisa terlalui karena dukungan dan support dari ibu bapak baik secara material ataupun non material. Baik, barangkali di kesempatan malam hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha anta subhanaka. Oke, baik. Mohon maaf Ibu Bapak, sebelum diakhiri kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin oleh santri kita Ananda RK Zafi Altab di bulan yang penuh rahmat dan mustajabnya doa. Mudah-mudahan doa kita semua ada dalam ijabah dan mendapatkan semua harapan yang kita. Silakan Ananda RK Zafi Altab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصيحة وأبواب القوة وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih pada Ananda RK Zafi Altaf yang sudah melantunkan doa terbaik di mudah-mudahan ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, sebelum saya akhiri, saya izinkan saya menyampaikan pantun kembali, satu pantun. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan tak usah dikembalikan. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya.
Mudah-mudahan besok bagi yang menjemput dan anak-anak dalam perjalanan diberikan kemudahan dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. Salam. Amin. Tasawwuf fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz Asep, warahmatullahi tinggal di dia wabarakatuh. ayah Ustaz Aris, Ketua PCM Padalarang. Masya Allah.